Pekalongan tidak hanya terkenal dari batik dan kota santrinya saja, melainkan sejarah dari tiap bangunan yang sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Bangunan yang mana sekarang masih difungsikan di daerah Pekalongan. Mungkin banyak dari kita yang sudah mengenal Museum Batik Pekalongan. Bangunan museum ini berada di Jalan Ciperayu nomor 3, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Namun, siapa yang tahu, gedung Museum Batik ini sudah berdiri sejak era kolonial. Sebelum digunakan sebagai tempat penyimpanan dan pameran ribuan koleksi batik lintas generasi, di masa lampau, bangunan ini menjadi salah satu gedung paling penting di Pekalongan. Usianya pun sudah lebih dari 1 abad, gedung tersebut beberapa kali beralih fungsi, mulai dari pusat pemerintahan hingga tempat kegiatan bisnis di Pekalongan. Gedung ini dibangun sekitar tahun 1906 hingga 1923 dengan gaya arsitektur Indisch modern. Di depan itu sampai dengan ketika kita setelah merdeka dan itu kemudian dijadikan sebagai pemerintah kota Praja, kemudian ada pemerintah kota besar Pekalongan, dan kemudian menjadi kantor wali kota Madya Pekalongan tahun 1780. Kemudian ketika era otonomi pasca reformasi itu menjadi satu tempat yang menjadi bagian dari dinas di pemerintahan kota Pekalongan. Nah, saat sebelum reformasi tahun 80, pusat pemerintahannya kemudian dipindahkan ke Mataram yang sekarang. Tapi di sana dulu sebelum ketika kita merdeka itu sempat digunakan oleh wali kota. Hingga akhirnya pada tanggal 12 Juli 2006, bangunan ini resmi difungsikan sebagai Museum Batik oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bentuk pelestarian. Pada tahun 2019, bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya kota. Dan pada tahun 2024, statusnya naik menjadi cagar budaya tingkat provinsi. Selain dari sejarah yang tertulis di buku pemerintahan, banyak yang tidak tahu terkait bangunan ini yang dibuat sebelum Perang Dunia ke-1. Bangunan ini dulunya merupakan tanah kosong yang diperkirakan perencanaan pembangunannya bersamaan dengan kantor pos. Ya, dulu sebelum menjadi sebuah bangunan seperti yang masih kita bisa saksikan sekarang ini, itu adalah sebuah tanah kosong. Dan diperkirakan perencanaan proses pembangunannya diperkirakan bareng dengan kantor pos, ya, karena kalau melihat bentuk bangunannya adalah sama, yaitu arsitektur model Art Deco yang dibuat sekitar sebelum Perang Dunia Pertama, yang kemudian baru diresmikan beberapa tahun kemudian, karena memang saat proses pembangunan itu memang terjadi sebuah krisis namanya Malaysia yang membuat Hindia Belanda sedikit terpuruk. Nah, pada saat itu memang di Karesidenan Pekalongan itu ada beberapa perkebunan maupun pabrik gula yang menjadi sumber penghasilan buat kas pemerintah Hindia Belanda. Nah, pada saat awal dulu kita memulai itu, kita melihatnya bahwa dulu adalah kantor administrasi keuangan gula, karena di sekitar Pekalongan memang banyak pabrik gula. Dahulu, di depan bangunan Museum Batik ini terbentang rel kereta yang digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan menuju ke pelabuhan. Mengenai rel kereta api yang ada di depan museum ataupun di sekitar kawasan Jetayu, itu bisa kita saksikan di foto lama di KITLV Leiden, di mana ada salah satu foto yang menunjukkan rel kereta api dan gereja. Namun, seiring berjalannya waktu,
jalur rel tersebut sudah tidak lagi digunakan sehingga dirusak dan diambil oleh Jepang dan dibawa ke Myanmar. Ya, memang setelah pasca merdeka rel itu jalur rel itu tidak dihidupkan. Bahkan oleh Jepang sebelumnya beberapa bagian yang ada dari Wonopringgo ke Pekalongan itu diambili untuk dibawa ke Myanmar, ke Burma. Harus sekarang Myanmar ya, itu relnya dibawa ke sana. Nah, sehingga generasi yang sekarang itu tidak bisa menyaksikan lagi rel kereta. Ruangan yang kini digunakan sebagai Dekranasda dulunya berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil kekayaan yang tidak hanya uang, tetapi juga barang-barang berharga seperti emas. Ya, di salah satu ruangan di Museum Batik ada yang sekarang digunakan sebagai tempat menyimpan koleksi batik. Lokasinya berada di ruang promosi Dekranasda ya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Pekalongan. Di situ ada satu ruangan yang memiliki pintu cukup tebal, dan di pintu tebal itu di baliknya ada satu ruangan yang kita meyakini bahwa itu dulu tempat menyimpan uang. Kenapa? Karena biasanya kita melihat orang Belanda itu selalu punya lokasi-lokasi yang digunakan untuk menumpuk hasil kekayaan. Mungkin bisa saja tidak hanya uang, tapi juga kemungkinan emas misalnya. Nah, itu merupakan hasil-hasil dari perkebunan maupun hasil dari pabrik gula yang ada di wilayah Pekalongan. Nah, hasil-hasil semuanya itu disimpan di ruangan yang mirip bunker itu di daerah di dalam museum. Dan kita bisa menyaksikan bahwa sistem yang ada di situ ada tempat uang, juga ada perbankan di situ yang sekarang digunakan untuk PT Pertani. Di PT Pertani itu adalah Nederland Handelsbank Maatschappiij NHM, banknya perusahaan multi internasional dari Hindia Belanda. Nah, itu kita bisa menyaksikan bahwa Ibu Kota Karstenan adalah satu pusat pemerintahan yang menghasilkan jutaan gulden ya untuk untuk kerajaan Belanda. Museum Batik Pekalongan memiliki 3 ruang pamer, kemudian ada 1 workshop, lalu ada juga taman di tengah, taman di depan, kemudian kita punya aula juga, punya perpustakaan, juga ada kantin, ada juga kita punya storage, koleksi kita simpan di sana. Jadi storage yang kita pakai sekarang ini dahulu adalah bunker, tempat orang Belanda menyimpan uang dan beberapa hasil bumi mungkin mereka simpan di situ. Museum ini memiliki nilai sejarah yang penting karena menjadi simbol dari cultural stelsel. Selain itu, museum ini juga mengandung nilai pendidikan sebagai sumber pembelajaran tentang sejarah, arsitektur, dan batik. Dari sisi budaya, bangunan ini mencerminkan perpaduan antara budaya Eropa, Cina, Arab, dan Jawa. Keberadaannya turut memperkuat identitas Pekalongan sebagai salah satu kota bersejarah di Jawa Tengah. Penjelasan dari dua sudut pandang sejarah bangunan Museum Batik Pekalongan membuat kita sadar akan makna dari sebuah peristiwa.
Museum ini memiliki nilai sejarah yang penting dan juga mengandung nilai pendidikan sebagai sumber pembelajaran tentang sejarah, arsitektur, dan batik. Keberadaannya turut memperkuat identitas Pekalongan sebagai salah satu kota bersejarah sekaligus menjadi kota batik di Jawa Tengah.